Kelintang becek kayun adiken dewek beline Entu ngerana yang beli sayang teken adi Solah adine kalem tusing patiliu munyi Muan adine nyih nayang putri baline sejati Kasih sayang adine bes keliwat teken beli buke nyayangin pianak cerik aoton Sekancan mekejang tetagihan beline adi nyanggupin tur ngelaksana yang Buin pidan beli nyidayang ngewales parunduk Kasih sayang adine buke jani Beli tuah nyidayang resnain ragan adine Setulus hatin beline janing Oke, Komang Grejak gitu ya. Jadi kalau teman-teman Oke Made, sebagian besar penggemar lagu pop Bali tentu masih ingat dengan sosok penyanyi yang satu ini. Mungkin kalau generasi yang belakangan tahu lagunya, tapi orangnya belum tahu. Ini dia, Komang Grejak. Apa kabar Bli? Sehat? Seger. Nah, seger. Ini dari kalau dengar lagunya, pasti orang selalu menanyakan Bli, Adi mirip model-model Iwan Fals. Nah itu kan Bli? Irama musiknya gitu. Bahkan sampai sempat dulu ada julukan, oh Iwan Falsnya Bali. Itu gimana Beli? Itu nggak tahu ya juga. Ya mungkin saya memang penggemar Iwan ya. Saya nyanyikan lagu-lagu Iwan dari dulu sebelum saya bisa bikin lagu. Ya ngamen juga di jalanan. Sempat ngamen di jalanan? Iya, ngamen di jalanan di Denpasar? Denpasar, Watu Renggong, Selatan. Di Sesetan ke selatan sampai Pego. Ya dulu waktu belum tahu rekaman lagu belum tahu rekaman ya nyanyi Iwan ya Iwan aja gitu. Terus memang saya penggemar berat saya. Waktu itu saya potong, kalau waktu itu ngamen memang ngamen karena sekedar hobi nyanyi atau memang ngamen untuk cari nafkah Bli? Cari nafkah. Cari nafkah, memang benar cari nafkah. Saya dulu putus sekolah ya. Saya bingung. Ini cari duit gimana putus sekolah. Saya berpikir, coba nyanyi aja karena saya suka nyanyi. Bisa main gitar dikit-dikit. Dan saya suka kan lagu-lagunya Iwan pada waktu itu kan ngetren. Iya, betul. Jadi umur berapa Bli waktu itu? Mungkin umur 22 ya. 22, berarti sekitar akhir 80-an ya? Enggak, 90. Awal 90-an? Awal 90, ya. Oh, berarti masa-masa lagunya model Iwan Fals, Suami itu ya, Bento waktu itu ya? Iya, tapi sebelum Suami saya udah tahu lagu Iwan Fals. Sebelumnya. Seperti ya kayak Umar Bakre. Dari album-album awalnya malah itu ya. Itu Bli aslinya dari mana? Dari Buduk. Dari Buduk, Bandung. Iya, Badung. Terus berapa lama akhirnya boleh dibilang ngamen di jalanan tuh Bli? Waktu itu berapa ya? Ya hampir setahun. Hampir setahun ngamen gitu. Ngamen. Tapi dapat duitnya enak juga. Lumayan gitu. Lumayan. Dari warung ke warung. Waktu itu kan, mohon maaf bukan kenapa, kan relatif jarang orang Bali jadi pengamen. Iya. Nah itu perasaannya gimana Bli? Nggak takut ada nak nawang gitu dan semacam, atau biasa aja Bli? Nggak, ya cuek aja. Cuek, saya gimana dapat duit kan perlu. Saya waktu masih bujang-bujang itu senang merokok. Iya. Nah jadi pengen makan gini gitu kan, biar gimana dapat duit. Ya saya cari di jalanan. Ya kadang ya kalau dihitung-hitung memang banyak sih yang cuek nggak ngasih. Saya cuek juga. Nggak dikasih ya jangan. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Tapi secara umum hasilnya lumayan lah. Iya lumayan. Bayangkan coba. Kalau dibilang itu mungkin
sampai 3 jam 4 jaman saya jalan. Sambil olahraga ya. Sambil olahraga. Dapat kan dulu ada yang ngasih 500 perak. Betul ya Mas. 1000 zaman tahun 90-an. 1000 zaman tuh masih gede. Iya, masih gede. Ongkos bemo masih 150 rupiah waktu itu ya. Iya, nasi jinggul 500. Betul. Nah, jadi itu akhirnya kemudian berhenti ngamen itu atau mungkin dapat pekerjaan lain karena apa? Kan ngamen, pikir kali pikir, kayaknya saya pikir masa depan. Gimana ya kalau ngamen terus? Kalau di sini kayaknya susah. Saya untuk coba berkembang susah. Ya, saya coba cari kerja. Dan saya kerja saya perlu keahlian, keterampilan. Saya menengok di pariwisata kayaknya lumayan ya. Di pariwisata. Di pariwisata. Susah kursus bahasa Jepang. Ya akhirnya terbengkalai juga karena ya kan biaya. Betul. Biaya kursus mahal waktu itu. Terus kalau bahasa Inggris saya sedikit tidaknya kan dasar punya ya, dari sekolah. Little bit ya. Little bit. Kemudian saya sempat juga jadi pemulung juga sempat. Setelah ngamen itu atau sebelum ngamen jadi pemulung? Setelah ngamen, jadi pemulung gak sempat. Setelah ngamen mau pariwisata tapi karena kursus belum berlanjut, akhirnya sempat jadi pemulung. Jadi pemulung, kursus udah bisa sih kursus bahasa Jepang udah sempat, tapi akhirnya terbengkalai karena biaya dan terlupakan. Akhirnya kita perlu duit, kita perlu makan. Ya, saya sendiri waktu itu, pikirin diri sendiri aja dulu gimana caranya makan. Akhirnya saya lihat ada teman-teman pemulung juga, enak juga dia kerja nggak punya keahlian tapi bisa jadi bisa duit. Datang duit. Iya, saya coba cari. Akhirnya ya gimana? Agak pengen yang lebih gitu. Lebih lagi. Ya. Terus, nah saya kan dari dulu punya teman banyak, teman ngajarin. Beruntungnya saya punya teman banyak, ada yang ngajarin nyetir mobil. Nah, terus sempat coba-coba jadi sopir. Jadi sopir yang saya tuju waktu itu dulu, jadi sopir toko bangunan di daerah. Awalnya sopir toko bangunan dulu. Toko bangunan. Ya gitu aja. Sopir. Dah waktu itu saya dikasih harian 10.000 per hari. Per hari ya, bukan per hari 10.000. Jadi sopir. Bukan sopir aja, tapi ikut ngangkut. Ya. Saya pikir, wah ini jadi sopir. Terus teman-teman yang nggak jadi sopir juga patuh ngangkut. Tapi gajinya sama. Wah nggak ada. Mendingan jadi angkut-angkut. Kan resikonya betul. Besar. Di sopir di jalan ya benar. Iya. Akhirnya saya juga punya teman-teman, ya banyak teman-teman dari Jawa yang punya keahlian teknik elektrik gitu. Betul. Saya kan suka berteman. Jadi paling tidak sedikit tahu lah gitu. Akhirnya saya belajar elektrik, kelistrikan, dan saya tahu. Ya beruntungnya saya cepat nangkep gitu lah. Saya bisa. Terus saya bekerja di perusahaan AC waktu tempat itu. AC, jualan AC. Iya. Di Sesetan juga. Iya. Ya saya nongkrongnya di sana. Masih seputaran sana ya. Seputaran tempat ngamen. Iya benar. Lama ada 2,5 tahun. Ya, saya punya keahlian elektrik, cepat bisa. Pasang AC cepat saya bisa. Itu enaknya saya cepat bisa. Akhirnya entah karena apa mungkin saya cepat bosan. Berpikir nyari yang lain lagi. Akhirnya nyari yang lain dikira gampang juga susah juga. Akhirnya nganggur lagi, nggak punya duit, terus pengen punya duit, kerja lagi, kerja di toko elektrik. Waktu itu di mana tuh? Masih seputaran Sesetan juga. Dan pasar bukan. Di Sanur? Bukan. Ada. Sidakarya? Bukan. Di Puputan ke utara. Renon? Bukan. Puputan Badung ke selatan. Ya. Kok bukan selatan ke utara.
Utara Yang di tembus dekat Satria. Tensiat. Ya. Ya. Itu ada toko elektronik. Saya kerja sana. Ya, saya cepat diterima karena saya bisa nyopir. Nyopir bahasa lumayan listrik Listrik bisa pasang AC ya. Saya cepat diterima. Ya, kerja saya di sana. Kerja ya. Artinya sempat melewati bermacam-macam kerjaan. Bermacam-macam pekerjaan. Dulu waktu belum punya kalian apa-apa, juga sempat jadi tukang buruh bangunan. Bukan, bikin batako dulu. Tukang batako. Iya, manual. Mencetak bang. Pakai taklek. Itu per biji batako. Per biji batako itu diongkosin Rp40. 40 rupiah. Karena saking kepengen kok Rp40. Saya pikir kayaknya gampang. Satu hari nyidang liung aja. Nyidang liung. Akhirnya cetak. Akhirnya sempat banyak, dapat berapa? Sekitar 76. Batako itu. Capean. Berat juga. Kerja nggak juga. Akhirnya saya tinggalin. Duit saya nggak ambil, saya tinggalin. Nah, masa-masa sulit itu artinya kerjaan apapun sempat diambil gitu. Ya. Nah, terus kemudian tiba-tiba dalam tanda kutip balik lagi ke musik. Tadinya awalnya kan ngamen. Tapi kemudian musik jadi rekaman tuh gimana? Tertarik rekaman lagu Bali. Ya, mungkin ini ya, musik tuh nggak bisa saya tinggalkan. Ya dimanapun saya bekerja, baik sebagai sopir, baik sebagai pemulung, baik sebagai, saya selalu bernyanyi, selalu pegang gitar. Pada waktu saat habis kerja, selalu istirahat, main gitar. Ya. Habis itu saya coba-coba bikin lagu Bali. Ya. Waktu itu selain Iwan Fals sudah tertarik lagu Bali juga. Kenapa? Selain tertarik pada Iwan Fals juga lagu Bali gitu. Udah tertarik. Zaman Beliong. Saya suka lagu-lagunya Beliong. Saya suka siapa lagi? Yan Bero ya. Itu saya suka. Ya coba bikin lagu. Akhirnya saya punya lagu. Belum sempat saya pakai ngamen lagu saya. Saya tawarin ke studio-studio. Waktu itu zamannya kan ada Maharani, Bali Record, Aneka Record. Ya susah masuknya ke sana susah. Berapa kali ditolak? Nggak ada, lupa. Sering ditolak ya. Saya kan ya namanya keinginan tuh. Ya biarin ditolak, biar nggak apa-apa. Coba lagi juga nggak direkan. Akhirnya ada teman yang mengarahkan, teman saya almarhum ya. Coba di sana ada Arjuna Record. Di mana? Di Dalung waktu itu. Yeah. Ya. Saya cari-cari juga. Beberapa hari saya cari nggak ketemu karena nggak pasang pelang. Nggak jelas pelang. Ya. Terus saya tanya, pas di depan studio saya tanya orang, di mana Arjuna Record? Nih. Bisa masuk. 4 hari mencari studio itu aja. Saya masuk. Akhirnya saya tawarin lagu. Ya untungnya bos tertarik sama lagu-lagu itu. Mungkin sama mengagumi Iwan mungkin. Betul, sama-sama mengagumi Iwan Fals dan belum ada yang ngambil tema jenis seperti itu ya pada masa itu. Berarti sekali ke Arjuna langsung diterima, langsung diterima. Prosesnya lama. Bertahun-tahun prosesnya. Yang bikin lama apanya? Penggarapan musik. Ya bosnya mikir-mikir juga kan, dia pakai modal. Mungkin begitu. Kan zaman itu pakai modal. Betul ya, nggak semudah sekarang. Itu artinya yang garap musiknya siapa udah masih ingat nih? Banyak sih. Yang saya tahu tuh Agung Takeso. Oh, Agung Takeso ada di sana. Oh iya Agung Takeso kan tinggalnya seputaran Dalung. Ya, beliau sekarang udah jadi pengayah, jadi mangku. Oh iya, Agung Takeso banyak dia. Terus Martinus. Ya, Martinus juga banyak di bidang keagamaan sekarang. Jadi pelayan Tuhan. Betul, iya. Berarti mereka yang terlibat di album pertama gitu ya? Ya, Martinus, Agung Takeso, ya. Setelah lama menunggu, akhirnya jadi juga? Jadi juga. Lama prosesnya, kayaknya
2 tahunan. 2 tahunan. 2 tahun. Saya pengen sekali. Bemekelung Iya, atau bemekelung. bintangnya pesu gitu. Dan ternyata setelah keluar ngebom dia. Karena beda. album Ceketer. Ceketer ya. Oh. Lagu yang ngehit dari album itu apa, Bli? Masih ingat belum? Oh, Dewi Kayangan. Ceketer, Tresna Sujati. Tresna Sujati yang dinyanyikan tadi? Tadi. Ya. Tadi, oke. Itu akhirnya berapa album di Arjuna, Bli? Arjuna saya 1 album. 1 album itu. Oh, Bali Record 2 ya? Arjuna dulu, setelah Arjuna ke Bali Record. Bali Record. Sempat ke Aneka Record juga. Bali Record 1 album. Terus Aneka Record 2 album. Setelah ke Record 2 album itu ada perubahan. Dari kaset pita ke VCD. Iya. Nah, VCD zaman itu udah mulai ini apa namanya? Pembajakan juga. Pembajakan. Ya, artinya produser tuh sangat ketat dalam hal itu. Sempat saya juga nggak malu-malu nawarin terus berkarya nawarin. Ya, yang nggak diterima mungkin ya album selanjutnya saya tuh nggak ngebom gitu. Tapi waktu itu emang konsisten jenis musiknya seperti musik model Iwan Fals gitu. Saya nggak tahu juga. Ya jadinya begitu. Ngai lagu kemula lagu. Coba. Nah, kalau soal nama munculnya nama Komang Grejak itu gimana ceritanya? Nama asli atau itu sebutan nama populer? Nama populer dari kecil. Saya nggak tahu siapa yang ngasih. Nama asli? Nama asli Nyoman Sugita. Nyoman Sugita. Ya. Panggilannya kan Komang, tiba-tiba jadi Komang Grejak. Tapi banyak punya nama. Kalau di kerjaan lain lagi namanya. Lain lagi. Nama populer. Surat temennya. Komang. Akhirnya Komang Grejak yang jadi nama populer di rekaman kan itu kan. Itu nama dari kecil. Dari waktu saya sekolah SD. Dari rumah juga udah dipanggil Grejak, nggak tahu kenapa. Apa karena posturnya tinggi seperti Grejak atau gimana? Nggak ngerti saya. Harus dipanggil Grejak ya. Ya udah pakai itu aja. Nah, setelah rekaman tadi lanjut ke Ceketer akhirnya jadi. Gimana perasaannya Bli? Akhirnya udah resmi jadi orang mungkin bilang artis seniman. Gimana Bli? Ya seneng. Seneng aja. Semoga saya berharap semoga berlanjut gitu. Ya terus saja berkarya gitu. Ya seneng waktu itu. Waktu itu full ke musik atau sambil kerja yang mana? Ya, sempat full ke musik. Akhirnya juga nggak menjanjikan. Betul. Nggak menjanjikan. Karena apalagi sekarang ada perubahan dari kaset pita ke VCD. Lalu kemudian sekarang digital pembajakan. Kemudian yang sekarang ini digital kan banyak orang gampang. Betul, mengakses yang jadi lewat YouTube, lewat media. Dia berkarya lewat media, dia menunjukkan medianya. Saya juga gitu juga. Artinya Bli ketika memutuskan untuk berkarya, bikin rekaman, pada waktu itu juga sudah tahu ya, artinya nggak bisa sepenuhnya akan bergantung dari sana seterusnya gitu ya. Ya, itu sebenarnya sih menurut saya perlu keberanian. Perlu, kita nggak usah pengecut menjalani hidup. Hidup itu kan pilihan. Ya. Seperti Pak De, pilihan seperti ini. Kalau kita berani pilih, suatu saat pasti. Tapi harus full di sana. Gitu ya. Karena kalau enggak, karena full itu menunjukkan kita ada kesungguhan. Aku mau seperti ini. Aku mau bikin lagu, benar-benar bikin lagu gitu. Mau musik ya benar-benar bermusik. Full hidupnya di sana. Tapi perlu keberanian. Berani nggak punya duit. Karena ada kemungkinan pas lagi job sepi gitu ya. Pada waktu Bli mulai naik sebagai penyanyi itu, dukung keluarga gimana? Sudah berkeluarga waktu itu atau belum? Waktu udah. Ceketer, udah waktu. Anak saya, anak pertama hamil dulu. Anak pertama. Hamil anak pertama. Baru keluar Ceketer. Gitu. Masih. Ya. Lahir, keluar album Ceketer. Pada waktu itu senang juga karena diterima di masyarakat. Ya di radio saya dengar. Senang waktu itu. Ya waktu yang namanya penyanyi baru kan ya dapat dikasih sekedar berapa ya kan mau aja dulu senang gitu lah. Tapi lama-lama saya berpikir, coba di musik aja.
akhirnya ya perkembangan pasar. Sempat menikmati kejayaan sebagai penyanyi, tapi karena perubahan pasar itu ya, jadi berpikir lagi gitu jadinya. Lagi. Kan kita nggak ngerti apa kemauan masyarakat. Kadang-kadang orang asal-asalan waktu saya meledak gitu. Nah, dari lagu-lagu Beli itu ada nggak yang seperti itu tadi? Nggak begitu dijagokan, asal Beli, ada. Ani Chen. Ya, Dewi Kayangan, nggak saya jagokan. Berarti di album pertama itu yang dijagokan Tresna Sujati? Bukan, itu juga nggak saya jagokan. Jagokan. Yang saya jagokan itu Pak Polisi. Tapi malah itu yang nggak naik gitu. Itu yang malah sekedar pengantar aja jadinya. Akhirnya malah Dewi Kayangan yang naik gitu. Ya, saya jagokan Ceketer, jadi Ceketer sebagai pengantar. Akhirnya karena mungkin di orang pendengar mungkin coba-coba yang lain, akhirnya kelihatan lagu. Tetap ujung-ujungnya penggemar juga menentukan mana yang gitu. Iya, itu ya benar. Nah, nyambung tentang tadi Beli. Respon penggemar sendiri kan itu kan masa zaman-zamannya pop Mandarin lagi rame. Nah, Beli muncul dengan irama yang berbeda. Sempat nggak ada keraguan bahwa Nyidang ini bersaing gitu Beli? Itu bukan posisi saya dalam keraguan, karena mungkin di produser yang berpikir seperti itu. Kalau saya cuma berkarya aja. Ya, berkarya aja gitu. Ya, berkarya ya seperti ini karya saya. Ya masalah keraguan-raguan laku atau enggak, itu kan biar urusan produser. Menciptakan dan menyanyikan gitu ya. Iya. Saya sering ada lagu sodorin, diterima, kadang-kadang nggak diterima, ulang lagi. Ya alasannya begitu. Sempat nggak mencoba berpikir membawakan genre yang berbeda, jenis musik yang berbeda? Nggak sempat. Tetap aneh lebih ke pop balad seperti itu jadinya. Ya, nggak sempat. Ya, apa ya? Cocoknya memang di sana, nyamannya seperti itu gitu. Ya, nggak sempat saya. Kalau itu dukungan istri gimana Beli? Karena kan seperti Beli bilang tadi, nggak bisa dijadikan andalan utama gitu kan semacam. Akhirnya kan Beli sempat bilang berpikir apalagi kemudian beralih ke tren VCD. Nah, support dari istri gimana waktu itu terhadap karir Beli di musik? Dia selalu gini, kalau itu memang dianggap jalan yang terbaik, silakan berkarya terus. Saya berpikir juga, ini kan ada perubahan, ini juga pasar, pangsa pasar, perubahan zaman. Tetap nggak ada respon tidak mendukung atau mendukung nggak juga. Yang penting bagaimana caranya keluarga itu terpenuhi gitu loh. Ya sempat berpikir ngamen lagi gitu, ngamen. Dia sempat ingin kembali ke jalan lagi ya gitu. Ngamen lagi. Tapi kenapa nggak kepikiran waktu itu ngamennya di hotel atau di pub? Saya nggak bisa nyanyi lagu barat. Oh. Nggak. Saya nyanyi kalau saya menjiwai. Kalau lagu barat nggak ngerti, saya nggak. Bagaimana saya menjiwai lagu saya nggak ngerti. Enak didengar tapi nggak saya jiwai gitu. Buat apa gitu? Jadi lebih-lebih ada yang nicen dapat tuh kan apa gitu jadi jangan. Yang itu kalau dihitung dari tahun pertengahan 90-an jadinya 97 dari Ceketer itu. 97 lahirnya Ceketer. Nah, sampai kemudian di Aneka Record keluar album seperti Dagang B dan yang lain itu. Dagang B, Pak Dokter. Yang paling booming yang mana? Tetap yang pertama. Tetap yang pertama gitu ya. Iya. Sampai-sampai kan di waktu Pak Oko itu produser Aneka Record mengambil lagu Pak Polisinya juga. Dari album Ceketer direkam lagi. Iya, direkam, dirilis lagi, dimasukin ke album Dagang B atau Pak Dokter. Gitu. Biar ada pancingan gitu. Biar mengingat kembali penggemar, mungkin maksudnya begitu. Lagu-lagu sebelumnya itu kan. Nah, kalau Beli sendiri sebetulnya memandang profesi penyanyi lagu pop Bali itu seperti apa, Beli? Umumnya? Ya. Saya memandang sekedar menjalankan hobi aja kayaknya. Ya. Jadi tidak banyak orang yang bisa mencari nafkah di sana. Ya. Bisa sih bisa, tapi nggak banyak. Nggak banyak, ya. Tidak banyak.
ada yang memang khusus apa di sana. Ya mudah-mudahan. Ujung-ujungnya lagi-lagi dibilang tadi harus sepenuh hati gitu ya, Bang Han itu kan. Harus punya keberanian. Siap untuk sukses, siap juga untuk bersakit-sakit gitu ya. Ya begitulah. Tepatnya begitu. Ya. Nah, tapi kalau beli kemudian akhirnya ini kan boleh bilang beli melewati 3 masa ini, dari zaman 90-an pada masa lagu pop Mandarin, terus kemudian zaman VCD awal 2000-an dan sampai sekarang digital. Beli masih tetap eksis boleh dibilang. Bahkan terakhir belakangan lagu-lagu lama masih dirilis lagi di YouTube. Nah, Beli ngeliat respon penggemar lagu pop Bali gimana Beli terhadap eksistensi Komang Grejag gitu? Apa ya? Mereka masih ini ya, atau mereka jangan-jangan malah minta jangan lagu baru nih. Ada sih. Ya kayaknya penggemar ya suka lagu saya, bukan saya bilang penggemar ya. Kayaknya dia suka lagu saya. Orang yang suka lagu gitu. Ya, suka lagu. Kenapa nggak mau nyebut penggemar? Kayak hebat aja. Kayak hebat. Orang yang suka lagu. Tapi masih ada ya, ada yang di YouTube tuh komen-komen ada lagu ini ya, minta lagu ini ya, minta lagu ini ya. Kan semua itu tergantung bos. Nah, ya, saya kan mau bisa apa? Saya bisanya cuman bikin lagu, nyanyi gitu aja. Yang punya channel juga bos Deko. Dia punya channel. Ya mungkin sampai sekarang masih diminta-minta, tapi karena sibuk ya, bos juga sibuk. Ada kalau baru sempat rilis lagi gitu. Kadang-kadang malas bikin video pakai drama-dramain, langsung aja duduk nyanyi gitu. Ya karena video Beli Komang belakangan polos aja, duduk sambil nyanyi atau kadang di pantai gitaran gitu aja, gitu, nggak perlu ada arus adegan, visualisasi nggak perlu gitu. Saya juga nggak bisa acting gitu. Kalau dari boleh tahu putra putrinya berapa sekarang Beli? Saya punya putra 2, putra 1, putri 1. Tapi sebenarnya saya punya putra 2, tapi cuman anak tiri 1. Istri saya kan janda. Istri saya janda, bawa anak laki 1. Jadi ya saya anggap 3. Ya kan, anak kan berkah. Nah, dari anak itu ada nggak yang meneruskan bakat Beli di musik? Justru anak tiri saya malah yang mengikuti saya. Cuman dari nyanyi-nyanyi di kafe ya. Oke, ada yang meneruskan di bidang musik gitu ya. Kalau kesibukan Beli Komang sendiri apa sekarang? Di luar musik? Di luar musik? Ya di sawah. Jadi garap sawah sendiri? Garap sawah. Itu artinya garap, kok saya jadi bingung, bukan garap sawah sendiri, artinya kembali menekuni profesi petani gitu. Dibilang menekuni ya harus ditekuni. Nah, itu karena memang disediakan untuk digarap. Oke. Dan dari orang tua. Iya, tapi kalau saya dibilang menekuni ya kan harus ke situ aja. Kalau yang namanya menekuni harus di situ saja. Tapi saya di musik juga. Ada bertani di musik juga tetap gitu ya. Kepengennya full di musik, cuman kondisi nggak memungkinkan. Kan. Ya, jadi cari ada ini. Harus yang bisa mendatangkan hasil. Ya. Poinnya harus poinnya di sana ada poin. Jadi ya syukurlah ada poin. Saya garap. Ya ada poinnya. Jadi di sini kosong, di sana masa. Ya, saling mengisi kan gitu jadi. Nah, kalau ngomongin soal musik lagi, Beli bilang sampai sekarang masih tetap aktif di musik, walaupun tidak seaktif dulu lagi. Nah, kalau ditanya, Beli yakin nggak bersaing dengan penyanyi pendatang baru sekarang? Atau bilang bagaimana Beli ngelihat posisi Beli di antara penyanyi pendatang baru sekarang? Saya nggak dalam posisi bersaing. Saya dalam posisi berkarya terus. Saya nggak dalam posisi bersaing. Jadi berkarya aja. Tetap berkarya gitu ya berkarya. Artinya tidak mempertimbangkan ini pendatang baru, pesaing kita apa enggak? Enggak. Saya
bukan pesaing. Oke. Nah yang kalau Beli ngelihat kemudian sekarang tema lagu Beli, belakang kan banyak lagu-lagu baru bermunculan. Nah apa komentar Beli terhadap perkembangan lagu pop Bali saat ini yang katanya zaman makin maju, tetapi kemudian temanya kok orang selalu membandingkan tidak seperti lagu pop Bali zaman dulu gitu, misalnya dari bahasanya, musiknya mungkin. Bagaimana ya? Kalau saya katakan itu posisi dari yang berkarya itu selalu melihat mana yang laku. Mungkin begitu Pak. Pertimbangan lebih ke pasar. Pasar pertimbangannya. Tapi kalau saya yang namanya berkarya, begitu inspirasi mengalir dari apapun, dari masalah apapun yang datang, saya jadikan lagu. Baik masalah pribadi, masalah apa. Dan ada soalan umum. Memang mungkin karena memang setiap masa pasti ada trennya sendiri gitu jadinya. Iya, saya tidak mau dalam posisi tren gitu, enggak. Oh ini trennya, oh begini, enggak bisa. Artinya meskipun artinya ini lagi ngetren itu, ya Beli tetap dengan karakter sendiri gitu ya. Pokoknya inspirasi ya mengalir. Begitu kadang-kadang kan lihat ada masalah jadi lagu, bisa bikin lagu. Ya contohnya kayak apa itu loh, persoalan melihat ada fenomena apa yang lagi viral atau apa, pingin bikin lagu gitu. Ya kayak umpamanya ya kritik sosial lah. Ya ada persoalan di masyarakat, oh saya bikin lagu. Ada persoalan apa dari persoalan umumnya ya begitu. Idenya bisa dari masyarakat umum. Kalau sampai sekarang masih banyak nggak lagu yang sudah tercipta tapi belum sempat direkam? Banyak. Banyak. Itu ada keinginan untuk merekam sendiri atau kenapa tidak ditawarkan mungkin kepada penyanyi pendatang baru misalnya? Pertimbangannya ya kayaknya susah ya. Karena saya berpikir juga banyak kan penyanyi-penyanyi pendatang baru itu arahnya ke Mandarin. Iya. Jadi kayaknya saya pikir sulit. Sing banyak modelnya gini gitu jadi. Pernah kan ada orang nelpon saya, bikinin lagu Beli yang coraknya Mandarin. Ya saya nggak bisa. Pernah ada yang minta? Pernah ada yang minta. Pernah mencoba? Saya katakan nggak bisa. Jiwanya nggak bisa. Nggak bisa. Saya nggak bisa. Kalau mau lagu yang sudah ada, silakan coba. Pakai. Iya, pakai. Tapi sepanjang menciptakan lagu dari awal 90-an sampai sekarang ini, cukup banyak nggak lagu Beli yang dibawakan penyanyi lain? Nggak. Ada nggak? Nggak ada. Sama sekali nggak ada? Sama sekali nggak ada. Pernah ada satu, ya itu kayaknya orang baru mau pengen jadi artis, jadi pengen jadi penyanyi. Ya saya kasih, ya dia minta saya kasih. Ini mau nggak? Oh dia mau. Walaupun harganya ditawar-tawar. ya saya bantu aja gitu. Ya, dan itu apa karena dikatakan bahwa Komang Grejak itu terlalu idealis? Gimana tuh? Idealis, semua orang kayaknya ada kesempatan untuk menjadi idealis. Idealismenya sendiri gitu. Ya. Semua orang, bukan saya aja. Ya. Idealis sih. Kalau kita bicara soal idealis, kalau kantong kosong gimana? Nah, satu sisi idealis, satu sisi harus realistis. Realistis, iya. Kenyataannya. Iya. Pak De, silakan sambil ngopi, Beli. Iya. Oh, ya. Ke depan ini ada nggak mimpi atau cita-cita yang ingin Beli lakukan lagi di lagu pop Bali yang belum kesampaian? Ngapa Bin? Saya rindu sama panggung. Saya rindu sama panggung. Mungkin dari panggung bisa memenuhi kebutuhan dapur. Gitu. Itu cita-cita saya. Saya pengen panggung. Sudah lama nggak naik di panggung berarti ya? Ya memang nggak ada
belum punya panggung. Belum punya panggung. Saat ini dulu sih ada. Iya. Saat ini belum. Setelah era sekarang, era digital ini belum dapat panggung. Belum dapat ya? panggung, saya punya panggung. Cuman saya nunggu di ini aja. Duit dari apa? YouTube aja ya. Nah. Tapi lumayan ya, lumayan ada lah. Ya sebagai hiburan aja Pak. Ya bisa lah buat berguna lah. Aktif buat konten lain nggak beli di YouTube? Nggak pernah. Cuma khusus di musik aja gitu ya? Nyanyi. Nggak kepikiran misalnya bikin, nah mumpung beli tadi misalnya bilang penggemar Iwan Fals bikin lagu kayak gitu, misalnya bikin tutorial main gitar misalnya, atau kunci gitar apa, nggak kepikiran? Nggak. Bukan ahli. Saya berpikir bahwa saya nggak punya kalian apa-apa. Mungkin sekedar bisa aja mungkin. Sekedar bisa. Tapi dengan keahlian itu sempat mewarnai musik pop Bali gitu ya, dengan ciri khasnya sendiri gitu ya. Iya. Oke. Yang satu lagi beli, ada nggak pengalaman yang paling berkesan yang tak terlupakan selama beli menekuni sebagai penyanyi lagu pop Bali dari awal sampai sekarang? Yang paling masih terkesan nggak bisa beli lupakan? Apa ya? Mungkin pengalaman manggung, pengalaman rekaman atau apa? Yang paling terkesan di musik, saya diajak nyanyi, diajak manggung. Itu saya terkesan. Berarti saya pikir, saya laku nih. Pertama kali gitu? Iya. Itu ya bos saya ini sekarang yang punya ya Deko. Diajak manggung gitu. Ternyata saya laku. Itu terkesan. Itu ternyata saya laku. Tapi tetap percaya diri beliau untuk tampil sekarang ini di musik dia. Tetap ada semangat gitu ya. Iya. Karena saya nyanyikan lagu, ya harus saya nyanyikan. Kan disuruh nyanyi. Betul. Saya nyanyikan, saya jiwai. Saya cuma berharap mereka mengerti apa yang saya katakan lewat lagu. Itu di lagu saya. Nilai plusnya di sana kepuasannya ketika pesan lagu itu bisa disampaikan, diterima gitu ya. Saya ingin sampaikan lewat lagu. Masalah apa? Saya ingin sampaikan lewat. Ya. Semoga bisa menginspirasi mereka. Dari lagu-lagu yang sudah ada bisa juga memberikan semangat pada mereka beliau. Gitu. Nah, Beli, yang terakhir boleh nggak dimainkan satu lagi mungkin lagu lain yang paling Beli suka selain tadi, selain Tresna Sujati mungkin? Oh ya. Oke. Deh, coba deh. Yang saya suka ya? Ya, boleh yang mana aja. Ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit awal terciptanya lagu itu tentang apa? Ya. Nanti langsung ambil pas mainnya deh. Diambil? Ya. Titiang boy aja, sira-sira, titiang wantah semeton sane asih lan sayang, kapining semeton samiring bali. Titiang boy aja, sira-sira, titiang wantah kaula, ne sayang lan tresna, kapining semeton ring Indonesia. Titiang tu sing dadi pejabat, tu sing dadi pegawai, tu sing pengusaha. Titiang wantah kaula menjalan nyalanan hidup, nyemak gawe serabutan, dumadak start bahagia. Astung karenung idang mekenyem, joh 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 sakite dumadak seger-ruger, joh 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 sengkala dumadak start rahayu. Jajah jajah titiang jening sakit lan sengkala, sawireh BPJS sekadi panak tiri. Ini pesannya, lagu itu tercipta karena curhatan hati itu gimana? Tiba-tiba nyinggung. Tapi itu kayaknya menarik, Beli. Pesan bahwa bilang artinya mendoakan orang lain juga selain mendoakan diri sendiri. Iya,
ya dalam kehidupan ini kan saya melihat orang-orang yang tidak punya penghasilan, lebih orang yang punya gaji harian itu kan itu bermasalah dalam kesehatan. Iya. Jadi ada keluhan-keluhan, banyak kabar-kabar burung itu pelayanan yang kurang gini. Betul. Baru pakai BPJS kan gitu. Iya. Itu saya ingin sampaikan ya. Mudah-mudahan dengan lagu itu bisa mereka-mereka yang perlu pelayanan lebih bagus mengetuk hati yang lain juga gitu ya. Judulnya apa tuh yang tadi? Judulnya Sekati BPJS. Iya, tapi itu belum muncul di YouTube ya? Belum muncul. Oke. Siapa tahu nanti ada yang tertarik memproduksi rekaman itu dan ditayangkan di YouTube ya, bisa dinikmati yang lainnya lagi. Iya, terima kasih Bli Komang sudah hadir di Oke Made dan mengingatkan kita, merefresh kita tentang lagu-lagu lamanya, sekaligus tentang idealismenya tetap membawakan lagu yang memang harus dinyanyikan sesuai kebiasaan. Terima kasih, semoga seperti yang lagu dinyanyikan tadi tetap seger-oger dan tetap bisa sejahtera. Hindarkan sengkala kan gitu. Terima kasih Bli, jangan lupa tetap salam secangkir kopi. Salam secangkir kopi.